Oke, balik lagi bareng gua Rapcu Tarigan dan kali ini ada Angela Ungu. Siapa sih sebenarnya nama lu? Nama gue Angela Merici Bungo, nama Santa. Oh gitu. Kok tapi lu nggak pernah nampilin fam lu di sosial media lu? Karena apa ya? Sebenarnya kalau tampilin sih tampilin aja, tapi sekarang lagi demen sama gecko. Gue kan pelihara gecko, jadi ya udah gue suka gitu. Ya taruh aja anak gue di sana. Oke. Ini lu udah semester berapa sih sekarang? Gue semester 6, Bang. Lu angkatan 2018 berarti? 18, iya. Benar sekali. Ini lu berarti orang pertama di angkatan 2018 yang ngobrol sama gua. Anjay. Anjay. Gimana pandemi? Lu kan merasakan dua hal yang berbeda, yang tadinya awal offline tatap muka, lalu kemudian ini jadi online. Gimana? Lu kan ngerasain itu hampir 1 tahun tuh. Kalau gue sih sebenarnya menikmati ya Bang ya, karena nggak mesti harus ke kampus, capek-capek gitu kan. Justru gue menikmati karena gue orangnya tuh suka. Jadi ketika pandemi kita harus online, jadi ya gue menikmati itu. Nah, nggak terlalu berdampak sih ya. Mungkin berdampaknya ketika minjem buku kali ya susah. Kan ada beberapa buku yang nggak bisa diakses di internet juga kan. Jadi mungkin itu. Tapi sih sekarang katanya ya udah bisa pinjem langsung gitu loh ke kampus lagi gitu. Oke. Tapi ada prosedur. Karena kan beberapa minggu kemarin kan, atau beberapa bulan yang lalu kan, kampus nggak bisa minjem buku tuh. Sampai stres banget kan anak-anak kampus kan. Iya benar, tapi sudah dikasih sih link-link gitu. Nah terkadang tuh ada beberapa link yang nggak bisa kita akses gitu. Dan ada beberapa mata kuliah juga yang pada akhirnya kayak ya udah nggak apa-apa pakai buku bahasa Indonesia aja. Oke, Jel, ini gue menarik ngajakin lu ngobrol karena gue lihat di sosmed lu sering banget ngobrol soal, ataupun lu speak up soal alam. Sebenarnya ada apa sih soal alam? Atau lu cuma pengen pansos doang, soal peduli alam seperti itu? Kalau dibilangin pansos mah, aduh, nggak ada yang tertarik juga Bang masalahnya. Kayak gue ngeliat tuh ketika gue ngepost muka gue gitu kan, banyak yang ngesin, tapi ketika gue ngepost tentang lingkungan itu sedikit yang ngesin. Jadi kayak kalau dibilangin pansos kayaknya aduh gimana ya, nggak ada feedbacknya juga ke gue gitu loh Bang. Jadi sebenarnya kenapa gue peduli dengan lingkungan itu, dulu nih gue cerita sedikit lah ya. Jadi dulu tuh gue waktu kecil tinggal sama oma opa gue. Nah oma opa gue tuh demen banget yang namanya bercocok tanam. Jadi gue dari kecil itu udah mulailah kayak mengenal tanaman apa segala macam. Gue suka lah dengan nature, dengan alam ini. Nah lalu ketika awal mula gue mau menemukan fokus gue di lingkungan ini, di isu lingkungan ini, ketika gue pulang praktek dari pulang KKN dari Greenpeace. Nah, gue masuk di NGO Greenpeace. Nah, di sana gue belajar lah tentang artikel-artikel yang bahas tentang isu lingkungan dan gimana mereka kerja di sana, dan benar-benar menguras tenaga dan apa ya, mungkin mempertaruhkan nyawa juga ketika kita membahas tentang lingkungan ini, karena Greenpeace juga salah satu media NGO yang tidak bekerja sama dengan pemerintah, sehingga ya gitulah. Jadi terkadang ada beberapa yang, ini aku cerita sedikit, ada beberapa yang ketangkep atau disadap ya, media sosialnya atau gimana-gimana.
gitu Bang. Oke. Nah, Wow. selanjut dari situ ya gue ngelihat lah bahwa alam itu tidak bisa bersuara. Jadi dengan menggunakan suara gue bersuara lah untuk alam. Jadi itu aja sih Bang. Oke. Tapi lu nggak takut apa tiba-tiba diciduk ada tukang bakso gitu kan? Sejujurnya takut banget. Mungkin ada yang nangkap dan itulah konsekuensi ketika kita bekerja di Greenpeace Bang. Nah, jadi ya korporat itu tuh ya kalau dibilangin musuh enggak juga sih, tapi terkadang bingung aja seharusnya bagaimana gitu Bang. Oke. Wow, ini menarik sih karena jarang ada anak STT Jakarta yang gua jumpai peduli dengan lingkungan. Ya biasa mereka nongkrong di Starbucks ya kan, habis dapat beasiswa nongkrongnya di Starbucks. Ya biar kelihatan sedikit brandingnya Bang. Gua tuh empet banget sama orang yang lu dapat uang beasiswa dari gereja tapi kemudian malah lu jajanin buat di Starbucks gitu, nggak etis buat gua gitu. Iya. Apalagi kan lu tahu sendiri Starbucks juga kan sampahnya juga susah diolah, walaupun kata orang kan ada ininya pengolahannya, tapi kan tetap aja prosesnya lama dalam mengolah sampah tersebut kan gitu loh. Iya benar. Nah ini gue pengen share screen soal data nih, gue coba share screen dulu. Oke. Ini KLHK melaporkan kondisi timbulan sampah daerah Citarum cukup memprihatinkan. 2018 pencemaran sampah di Citarum mencapai lebih kurang 500.000 ton per tahun atau sekitar 1.300 ton per hari. Lalu kemudian pengendalian pencemaran dan kerusakan Citarum ini masih di daerah Citarum ya, tidak masuk ke daerah-daerah lainnya. Nah, lu gimana ngelihat data ini? 1.300 ton per hari sampah seperti itu. Ya nggak kaget Bang. Nggak kaget? Nggak kaget karena gimana ya, kita itu sekarang nih manusia menganggap plastik ini sebagai sebuah alternatif yang sangat praktis, lalu yang menghemat waktu lah, nggak mesti bawa-bawa. Kalau zaman dulu kan kayak kita mau beli bakso nih, kita pasti mama bilang, ayo ambil dulu itu mangkoknya itu di dapur itu. Pasti begitu kan. Nah kalau sekarang kan enak dengan iya Bang bungkus, ya udah ditaruh masukin plastik kayak gitu dan nggak kaget, bener-bener nggak kaget. Jadi ya memang hidup kita ini nggak kalau dibilangin nggak bisa lepas sih sepertinya bisa, tapi itu membutuhkan jangka waktu yang panjang dan harus ada adaptasi lagi gitu Bang. Oke, ini menarik sih. Gue kemarin sempat discuss dengan salah satu Zero Waste Nusantara, dia ibaratnya orang di JWN lah, Zero Waste Nusantara. Dia bilang bahwa sebetulnya sampah kita tuh di Bantar Gebang tuh udah banyak banget gitu loh, udah susah. Udah overload kemarin, hampir ditutup kan Bang? Iya, Bantar Gebang. Lu bayangin aja, kalau kita lihat foto-fotonya di Google kan ngeri-ngeri ya. Nih gue screenshot deh. Nah lu lihat dong, sampah-sampahnya sampai begini banget ya. Ini sampah semua loh ini. Iya Bang. Anjir. Gokil. Nah gimana nih lu ngeliat ini sebagai mahasiswa teologi nih, apakah kemudian teman-teman lu yang teologi juga punya kesadaran bahwa Bantar Gebang nih overload nih penampungan sampah? Dulu ya Bang ya, ketika gue udah mulai menemukan jati diri lah. Kalau gue selalu mungkin dianggap annoying kali ya, ketika selesai kelas gue bilang, teman-teman sampahnya jangan lupa diambil ya teman-teman, terima kasih. Gue selalu bersuara seperti itu sebelum gue keluar dari kelas, tapi tetap aja masih ada aja sampah yang lupa diambil, jadi ya gue ambil sendiri gitu.
Oke. Dan kalau dibilangin ada yang aware, ada Bang, ada beberapa teman-teman juga yang sudah mulai mungkin jatuhnya kayak apa ya? Apa? Kayak gini nih, sampah, Jul, 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 aduh ada Angel lagi, cepat diambil sampahnya, ntar Angel marah, kayak gitu. Mungkin itu jokes kali ya, cengan-cengan kayak gitu. Tapi dari situ gue ngelihat kalau teman-teman gue udah mulai udah mulai apa ya, udah mulai ngerasa bahwa sampah itu memang harus dibuang pada tempatnya kalau memang menjadi manusia yang bertanggung jawab gitu, Bang. Oke, ini menarik sih. Lalu kemudian di kosan kan mahasiswa tuh biasa kalau ke Indomaret juga bawanya kantong plastik kan, mintanya kantong plastik juga karena lu sendiri gimana nih sebagai mahasiswa sekaligus anak kosan? Gimana cara lu untuk menanggulangi itu atau menghindari itu? Nah, itu merupakan hal yang cukup sulit dan merupakan tantangan juga di dalam hidup gue, Bang. Jadi kayak gini, Bang. Puji Tuhannya ya, sekarang itu Indomaret sudah tidak menyediakan plastik, tapi menjual kayak tas reusable gitu, Bang. Nah, di situ gue bersyukur lah bahwa gue nggak mesti harus minta plastik di sana. Tapi sebelum itu gue kan dari Kalimantan ya. Jadi Kalimantan itu ada tas rotan. Nah setiap gue pergi ke Indomaret, gue selalu bawa tas rotan itu sebelum adanya himbauan untuk membawa tas reusable itu, Bang. Nah, lalu ketika gue kan kalau anak kos biasa ya makan di warteg. Nah, gue dulu biasa bawa tempat makan sendiri, gue beli, lalu gue suruh ditaruh di situ. Atau gue ketika gue mau jajan apa gitu di luar, ya gue bawa tempat makan gue sendiri gitu, Bang. Nah, menariknya nih Bang ya, para penjual itu tuh menganggap hal tersebut itu merepotkan, Bang. Betul. Jadi, dan yang bikin aku bingungnya itu gini, kok bisa merepotkan padahal kamu harus ada effort untuk ngambil plastik dari atas itu untuk kamu taruh di bawah, sedangkan tempat yang sudah gue sediain itu sudah di depan mata lo, dan kayak gimana sisi repotnya tuh gimana, gue juga bingung gitu, Bang. Iya ya, gue ngerti sih, dan gue sering banget kayak gitu, kayak emangnya bisa bawa di tenteng. Kalau gue sebel banget kan, gue ngewarung juga kan, gue punya toko, ada beli Indomie 1 minta plastik. Gue bilang, lu kalau minta plastik 1 mah udah nggak usah beli dah, gue bilang kayak gitu. Karena tapi bagus banget, Bang, bagus banget. Karena cuma 1 doang lu minta plastik gitu loh. Even gue bilang kalaupun lu beli 1 minta plastik, mendingan gak usah beli gitu loh. Gitu, gue kadang ya memang ada beberapa orang yang masih ngeyel juga seperti itu. Ini menarik sih, Jel. Gue pengen share screen soal sampah ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai seperti itu. Iya. Ini dikutip dari bbc.com, sampah plastik. Ini kita tadi bicara soal plastik, membutuhkan waktu 20 hingga 1000 tahun untuk akhirnya dapat terurai. Lu bayangin dong kalau 1000 tahun berarti berapa generasi tuh? Dari gua benar. dari elu gitu. Cicit gue yang keberapa gitu nanti. Iya, makanya kan. Lalu kemudian yang lebih bahaya nih, para binatang ini mengonsumsi. Berarti kan ada binatang atau biota laut yang kemudian orang-orang membuang sampah ke sungai kan. Ini kan ini mengonsumsi plastik ini. Jadi sebenarnya Bang, itu tuh bukan terurai secara terurai gitu, hilang, bus gitu. Enggak, itu malah jadi mikroplastik, Bang. Jadi plastik yang kecil-kecil itu. Jadi sebenarnya ketika kita membeli ikan, kita nggak perlu minta plastik lagi lah di pasar karena sudah 2 in 1, udah termasuk tuh di dalam tubuh ikannya sudah ada plastiknya. Jadi ya udahlah gitu. Jangan-jangan kita makan ikan tuh sebenarnya ikan yang memang sudah mengkonsumsi plastik. Iya Bang, lihat aja dah laut di Jakarta sini kan, aduh, gimana kotornya coba. Gimana? Pergi ke itu deh, ke Ancol ngelihat plastik. Mau bilang ubur-ubur,
Enggak juga, itu plastik teman-teman. Begitu. Iya, iya, iya. Iya, gue Iya. ngerti. Oke, ini menarik sih, Jel. Asik. Jel, lu kan orang teologi nih, apakah kemudian di teologi dipelajari soal aware terhadap penggunaan plastik ataupun pengurangan sampah seperti itu? Nah, sebelumnya gue koreksi dulu ya Bang ya, gue bukan orang teologi, gue cuman kuliah teologi. Karena cukup berat nih kalau dibilangin orang teologi gitu. Iya kan lu lagi belajar dan lu akan menjadi teologian kayak gitu. Amin deh, amin. Terima kasih doanya Bang. Tadi apa pertanyaannya Bang? Apakah di kampus Angel ini dipelajari soal peduli terhadap lingkungan ataupun pengurangan terhadap sampah seperti itu? Secara eksplisit sih tidak ada ya Bang ya. Even ketika belajar etika juga pembahasan isu lingkungan itu nggak terlalu di-up lah. Lalu di kelas misi ya kan gereja bermisi. Kurang juga untuk membahas, tapi ada ada satu segmen gitu yang membahas tentang isu lingkungan. Nah, itulah yang menjadi apa ya? Kayak keresahan aku pribadi Bang, ketika aku membahas tentang isu lingkungan, aku ternyata harus mengulik itu sendiri. Jadi memang ada kampus menyediakan fasilitas-fasilitas seperti ada materi yang terkait tentang lingkungan, tapi itu jarang banget. Let's say kayak gini deh, ketika jadi ada satu mata kuliah yang bahas teori praksis biblis. Nah, itu ada beberapa subjek itu yang kan open syllabus tuh, kita bisa mengajukan materi apa yang mau kita bahas gitu. Gue taruh lah di situ tentang isu lingkungan dan teman-teman gue mostly nggak pada kesana, jadi hanya sedikit yang membahas kesana gitu Bang. Oke. Wow. Agak susah sih karena orang-orang teologi tuh harusnya apa ya? Karena kan kelak dia tuh yang secara teologi sebenarnya ada nggak sih kita peduli lingkungan secara ajaran-ajaran Kristen kayak gitu? Sebenarnya mungkin ya Bang ya, sepembacaan gua nih, sebenarnya manusia ini bukan tidak peduli, tapi melupakan jati dirinya dia dengan kalau kita lihat nih dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 di mana di situ dikatakan menguasai. Nah, kalau dalam konteks sekarang kan gue belajar dari beberapa dosen bilang Alkitab itu nggak boleh ditelan begitu aja. Harus menyesuaikan dengan konteks yang saat ini gitu. Nah, kalau dibilangin mau menguasai saat ini, apalagi yang mau dikuasai coba? Iya. Semua sudah dikuasai gitu. Betul. Mau bagaimana lagi gitu. Dan kalau menurut pandangan gue ya Bang ya, kita itu terlalu fokus sama manusia, persoalan manusia. Sedangkan manusia sendiri itu ia menginginkan dirinya sebagai seorang superior gitu. Iya. Yang bisa semuanya gitu. Tapi gimana bisa selesai kalau semua mau menjadi seorang superior gitu? Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya gitu kan? Kayak kita biasa tuh dengan slogan seperti itu. Tapi menurut gue ya Bang ya, kenapa pada akhirnya gue memilih kepada isu lingkungan daripada isu yang berkaitan dengan manusia? Itu tuh karena udah terlalu banyak kita membahas tentang lingkungan, human rights lah, apalah, kemiskinan lah. Ya gimana? Orang dana untuk COVID aja kemarin dikorupsi. Jadi apa coba? Mau gimana lagi? Siapa yang salah di sini? Manusia. Sedangkan nanti kalau hujan, banjir, si Anies lagi bilang, iya itu karena hujan yang disalahin Bang, gila, hujan yang disalahin. Gue yang kayak sudah nggak bisa bersuara, disalahin pula gue kalau hujan bisa ngomong nih. Iya betul. Gitu Bang.
Iya, itu yang menjadi kritik gue juga sih, Jel. Maksudnya kita tuh terlalu sibuk soal ngurusin manusia, tapi kalau ada kasus tentang kemanusiaan kayak korupsi yang lu bilang, gereja nggak berani bersuara. Gue nunggu jawaban PGI sebetulnya. Gue tunggu respon PGI sebetulnya ketika itu. Tapi nggak ada respon sama sekali. Gue tunggu kampus-kampus Kristen untuk bikin statement soal korupsi bansos. Nggak ada juga. Jadi buat gue, itu tuh cuman kayak diskusi doang, tapi implementasinya nggak ada gitu loh. Kayak iman tanpa perbuatan, ya udah mati gitu loh. Ya, ini gue coba untuk melihat dari sisi yang lain ya Bang. Ini mungkin pandangan gue aja atau negatif thinking gue aja. Jadi kan semuanya kan berkaitan ya, kita hidup. Aspek keuangan, aspek ekonomi, aspek lingkungan, apa segala macam, pemerintahan juga. Nah, gereja membutuhkan uang. Ya, gereja butuh uang. Iya, tapi terkadang untuk apa ya, untuk keperluan pembangunan jemaat itu kalau menurut gua apa aja mungkin bisa dilegalkan gitu Bang. Ya. Kita kan juga nggak tahu ya uang ini dari mana, uang ini apa. Yang tahu mungkin ada pendeta yang kayak, iya ini saudara ini duduk di depan, terima kasih atas bantuannya. Ada Bang, dan kita nggak tahu itu uang dari mana dia dapat. Yang penting dia dapat nama di sana, menjadi superior, bukan? Betul. Ini menarik sih. Menarik. Jadi nggak kayak kita nggak bisa nyalahin orang Bang kalau ngomong isu lingkungan ini. Kayak nggak usah isu lingkungan deh, isu manusia aja kita nggak bisa nyalahin. Kayak gue nih ada pandangan nih kayak gini. Ketika kita nunjuk orang nih, ini 4 jari itu menunjuk ke kita. Jadi ketika kita menunjuk orang yang bersalah, apakah kita sudah bersalah nih? Apakah kita tidak bersalah nih? Dengan 4 jari yang menunjuk kepada diri kita sendiri gitu Bang. Kalau yang pandangan gue ya Bang ya. Iya. Ya gue agak nyesek sih. Karena iya kan, capek kan ngomong isu manusia kan? Iya. Kemanusiaan kan? Ya, ngomong isu lingkungan juga capek. Kita ngomong sampah mulu. Ya itu makanya kan, kalau teologi itu benar-benar mau menyuarakan kebenaran, jangan terikat sama apapun. Tadi kan case-nya adalah terikat dengan uang, dan uang itu sponsornya nggak tahu dari mana, seperti itu. Mau tidak mau harus berdikari sendiri, seperti itu. Makanya kan gue selalu bilang, gini pendeta ini kita nggak diajarin caranya mengembangkan ekonomi kreatif biar nggak tergantung sama satu orang. Kalau di gereja, orang yang kaya tuh paling cepet tuh disodorin proposal tuh. Ya? Jangan takut. Karena kita nggak dibekali gitu loh. Iya. Tapi ada Bang satu gereja. Jadi abang kan GPIB ya, ada GPIB Karunia Ciputat nih. Dia pendetanya mengajak anggota jemaatnya untuk bersama-sama kita bukan menyulam ya, apa itu? Ya menyulam, merajut. Jadi diajarkan kayak apa ya itu? Kemampuan untuk bertahan hidup sendiri gitu. Jadi kayak selain itu ada juga diajarkan memasak. Jadi ada juga yang dari hasil rajutannya itu dijual. Jadi gereja itu bisa apa ya? Mungkin bisa mencari keuangannya sendiri gitu. Betul. Walaupun tidak stabil, walaupun tidak tercover semuanya. Gitu. Ya itu. Tapi setidaknya sudah ada effort lah dari gereja tersebut. Iya, betul. Itu yang gue selalu bilang kan, bahwa jadi pendeta tuh jangan hanya sekedar jadi pendeta. Kelak nanti ketika ada orang yang kaya nyumbang, lo kan lebih baik sama orang yang nyumbang. Jadi nggak adil gitu loh, ngerti nggak? Lo bakal lebih banyak memperhatikan orang yang banyak nyumbang gitu loh. Iya benar. Kalau bahasa Ambonnya itu mulut manis tuh ngalai.
Kayak gitu. Jadi ya agak disesalkan karena kemarin tuh yang lu menarik nih juga menyinggung soal bansos. Kampus-kampus Kristen tuh banyak mengundang menteri itu karena Kristen, ya nggak sih? Aduh, gue nggak mau bersuara nih. Karena dia Kristen, ya kan, memberikan penyuluhan, menceritakan pengalaman dia. Sebagai orang Kristen kita harus begini-begini. Besok. Iya. Gue berempati lah dengan orang tersebut, kayak gila, keren banget nih orang. Tiba-tiba ada berita yang sangat mengejutkan gitu, kayak, ya Pak, baru saya mau jadikan Anda role model saya. Sekarang Anda tertangkap. Ya sudahlah Pak, sehat-sehatlah kau di sana Pak. Ya itu kan maksud gue, itu yang gue kritik. Gue bersuara banget itu waktu apa itu terjadi, karena ngomongin manusia aja kita sendiri nggak punya suara, apalagi ngomongin soal lingkungan kan, makin nggak ada suaranya gitu loh. Aduh, iya gitu gitulah kan, Bang. Menarik sih. Lalu PST nih, pembulatan studi teologi, berapa banyak anak yang menyusun soal PST mengenai lingkungan seperti itu? 2 orang. Kalau di kelas aku 2 orang. Lu sama? Ada Immanuel namanya, Bang. Oke, itu 2 bahas tentang lingkungan. Oke. Iya. Dari berapa itu? Berapa siswa di kelas lu? 24 deh kalau nggak salah. 24? Iya. 24, oke. 24, anjir. Cuman 2 orang dari 24. Nggak ada. 24 nggak ada setengahnya ya? Bukan hanya nggak ada setengahnya, nggak ada. Anjir, 24 2 orang, gila gokil. Nggak ada 10%-nya juga itu 24. Gila. Ya udahlah, nggak apa-apa Bang. Lalu ini menarik sih. Kalau bicara soal lingkungan, gaya hidup yang seharusnya kita lakukan tuh seperti apa sih untuk mengurangi sampah plastik ataupun sampah-sampah lainnya seperti itu? Yang sepengalaman lu aja gitu. Nah, kalau menurut gue ya Bang ya, budaya praktis menggunakan plastik itu bukan budaya kita Bang. Oke. Seperti yang gue bilang tadi kan di awal, bahwa dulu kita disuruh tuh pakai rantang, apa segala macam. Kita harus tuh, ya kan? Atau enggak nanti tuh mama-mama marah aja. Atau Tupperware deh, ya kan? Lebih sayang Tupperware dari anaknya kadang-kadang. Nah, cara kita untuk mengurangi itu mungkin seperti tadi, ketika kita mau membeli sesuatu, cobalah untuk menggunakan, membawa tas reusable yang bisa dibawa, yang bisa dicuci, segala macam gitu. Dan kalau ke pasar, iya goodie bag. Goodie bag itu sangat teramat membantu ya kalau misalnya kita mau pergi keluar. Kan kalau perempuan kan suka ya tas kecil-kecil gitu. Iya. Nah, terkadang gue kalau lagi nongkrong nih, gue bawa botol minum gue sendiri kan. Itu tuh kayak tas kecil kok nggak muat gitu loh. Sama mungkin ya mengurangi pembelian online gitu, kayak pembelian kita beli GoFood gitu atau GrabFood gitu kan, yang ojek online ini, mengurangi itu. Tapi kalau misalnya ada tuh sudah pilihan di, gue sebut nama, Gojek sama Grab itu sudah ada yang kayak no plastik. Itu ada sudah, iya ada opsi itu. Dan juga gue itu langganan sayur box. Nah, gue itulah tulis di situ gue memilih opsi nggak menggunakan plastik gitu untuk bungkusnya. Nah, sebenarnya gampang kalau kita mau mengurangi penggunaan plastik gitu. Sudah ada juga kayak tempat belanja yang kita refill. Jadi kita bawa barang ke sana,
Jadi tinggal refill gitu loh Bang, sesuai Hmm, dengan kebutuhan kita gitu. Akan oke, tetapi harganya mahal. Itulah yang menjadi permasalahannya gitu. oke. Sebenarnya kalau dari menurut gue, dari pandangan gue ya Bang ya, hal itu Hmm, mahal karena jarang ada orang yang membeli ke sana. oke. Sehingga ya ketika mungkin mereka membutuhkan uang untuk diolah lagi sehingga harganya mahal gitu Bang. Betul, Dan betul. dan tidak banyak toko-toko seperti itu. Iya, Jadi ya gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya kita memang mau mengurangi, meminimkan penggunaan plastik, sebenarnya bisa dengan mudah. Kita hidup di dalam budaya yang bercocok tanam, hmm, hmm. budaya membawa ketika kita ke pasar nih, kita pasti ada tuh membawa tas rotan yang dulu itu kan. Iya, Mama-mama dulu bawa tuh kayak gitu. iya. Sekarang mah bawa plastik gitu. Nggak bawa plastik deh, minta plastik gitu kan. Jadi Hmm, kayak ya kalau dari aku sih, gue sih Bang kayak menyayangkan hmm. padahal plastik ini bukan budaya kita gitu. Tapi Betul. karena dilihat dari sisi ekonomisnya Hmm, hmm. dan murah juga kan plastik kalau dibeli. Jadi Betul. ya gitu. Oke. Kan manusia jarang tuh memikirkan dampak ekologisnya. Ya yang pendek-pendek aja lah yang kita pikirin biar nggak stres katanya gitu. Iya. Giliran giliran banjir ngedumel. Pokoknya salah itu Bang, salah hujannya Bang kalau Ya, banjir. Ingat ya, benar, salah hujan. benar. Maaf ya hujan. Jo, ini menarik karena lu orang teologi, mahasiswa teologi. Pernah nggak sih lu setahun denger berapa kali gereja mengkhotbahkan soal alam, soal peduli lingkungan? Ada nggak sih sepengalaman lu? Nah, itu gue denger ketika gue CP2, CP1 deh, sorry. CP1 di Ambon. Nah, memang temanya itu membahas tentang isu lingkungan. Jadi Hmm, adalah beberapa pembahasan-pembahasan khotbah yang menyinggung soal isu lingkungan. Tapi terkadang eh, kalau dibilangin banyak, tidak banyak sih Bang. Dan mostly hanya sampai kepada khotbah, tidak iya. ada aksi nyatanya. Misalnya nih gereja membagikan benih untuk Hmm, ditanam di rumah, kan sudah ada banyak tuh cara bercocok tanam yang lebih murah dan lebih praktis di rumah gitu kan. Tidak hmm, ada juga. hmm, Atau dari gereja aku deh sudah memiliki 4 lahan parkir hmm, untuk mobil, ya. lalu membuka lahan yang dulunya itu ditanami tumbuhan Hmm, untuk menjadi lahan parkir, Bang. Itu hmm, pembahasan PST 2 sih sebenarnya. hmm, Iya, itu Bang. Jadi kelihatan kan bahwa ekonomi ini sangat diagungkan hmm. karena kita nggak mau kita menjadi miskin. Kita nggak mau ketika gerejanya nggak ada lahan parkir, jemaatnya pergi. Mungkin itu yang ditakutkan. Tapi gue sendiri nggak terlalu yakin lah sama itu. Gue mencoba untuk berpikir positif gitu. Oh, memang mungkin itu yang dibutuhkan gitu kan. Tapi Hmm. sudah ada 4 lahan parkir gini loh. Ngapain nambah lagi Jadi, ya? Iya, iya. iya, dan gue kayak ya udahlah. Oke. Ini menarik sih, Jul. Jul, tapi pernah nggak sih lu berpikir bahwa orang-orang yang jadi pendeta sekarang misalnya di tempat lu misalnya, dia pernah belajar soal ini nggak kira-kira menurut lu? Penting nggak menjadi imam Uh, kira-kira? Tahu nggak dia? Sepengenalan gue ya. Jadi Hmm. gue punya tante pendeta Hmm. dan tante gue bertanyalah kepada gue, gimana kamu nanti mau fokusnya apa? Setelah itu gue jawab tentang isu lingkungan dan dia bilang begini, oh akhirnya ya ada. Hmm. Dia bilang seperti itu. Bagus tuh GPIB membutuhkan itu. Gitu. Dia bilang seperti itu. Hmm. Dia merupakan orang yang demen sekali membaca, Bang. Jadi dia membaca semua buku. Buku-bukunya ada banyak lah. Hmm. Dan dia bilang misi gereja itu yang terutama harus harus mengikutkan alam di dalamnya. Dan itu yang perkataan itu yang selalu gue pegang kayak
misi gereja itu harus menyangkutkan alam di dalamnya. Itu Bang. Dan ya gue bertemu dengan pendeta yang, atau ada lagi deh ke salah satu role model gue, Kak Yolanda Partau dari GKI. Itu lifestyle-nya, segalanya sangat gue jadikan role model sekali Bang. Jadi ya sangat menginspirasi lah. Tapi mungkin ya untuk ukuran anak kosan nih, kayaknya gue belum sanggup gitu untuk sepenuhnya gitu Bang. Jadi ya dilemanya di sana juga. At least lo ada sesuatu yang lo lakukan dari hal-hal kecil, kan orang belum tentu sadar dengan hal-hal yang kecil kayak gitu. Itu menarik. Bang. Gila, ini keren banget sih diskusi soal alam sih. Mahasiswa teologi kayak apa ya? Gue bahas alam juga waktu PST, makanya waktu lu request soal alam tuh yang apa, gue pengen cari siapa ini orang yang ngobrol soal alam tapi nggak perspektif teologinya, perspektif umumnya. Gue dapet lah Zero Waste Nusantara itu. Nggak tahu lu kalau udah nonton atau belum kayak gitu, tapi di situ menarik bahwa ada lima tahapan untuk apa ya, mengurangi sampah seperti itu. Iya, pertama sih mindset dulu. Mindsetnya berubah gitu Bang. Selanjutnya ya aplikasiannya. Gitu. Nah, Jel, ini kan gereja, lu sepakat atau tidak dengan statement gue? Gereja menjadi penyumbang sampah juga ketika Natal dan Paskah. Gue nggak mau bernegatif thinking nih Bang ya. Nggak mau berasumsi juga. Tapi begitulah kenyataannya. Gue nggak mengatakan itu, tapi begitulah kenyataannya gitu. Kelak kalau ya, lanjut. GPIB kan apa ya? Budaya membungkus. Itu kan ada ya ketika kita ibadah rumah tangga saja ada pasti kan. Iya. Jadi plastik itu dibutuhkan. Betul. Gak usah ngomongin Natal, gak usah ngomongin Paskah atau hari raya gereja lainnya gitu. Ketika semua orang berkumpul, ibadah rumah tangga saja masih menggunakan plastik kok. Gue ingat banget Bang, ketika selesai ibadah, nyokap gue bilang kayak gini, tolong berikan plastik dulu di depan biar orang-orang bisa bungkus. Terus lu ngelawan nggak? Pada saat itu gue masih SMA dan gue masih belum tahu aware dengan itu. Tapi ketika gue nih pulang ke Balikpapan, terus gue bilang, gue tanya nih, Ma ada itu nggak tas reusable, nggak tas besar gitu? Untuk apa? Belanja. Ya pakai plastik aja. Enggak. Atau ketika gue pulang nih, kita makan di, sorry gue sebut brand, KFC gitu. Gue membersihkan sampah gue sendiri gitu kan, semuanya gue jadiin satu lalu gue buang sendiri kan, memang sudah ada itu ya himbauan untuk membersihkan sendiri gitu. Self service lah di sana. Tapi masih banyak yang tidak, padahal tulisan itu tuh sudah terpampang nyata di pinggiran meja, tapi tetap aja ditinggal sampahnya gitu. Ini cuman kita jalan sedikit pergi ke tempat sampahnya, membuang sampahnya hanya seperti situ saja, itu orang-orang masih keberatan. Ada yang berkomentar begini sama gue, Bang. Nanti gimana? Itu kan tugas mereka yang cleaning service-nya. Buat apa mereka digaji? Coba berpikirannya seperti itu, Bang. Anjir. Iya dong. Gue sering banget tuh ketemu orang-orang yang kayak gitu. Gue kalau bahas tentang isu lingkungan ya, Bang ya. Gue elus dada, Bang. Iya ya. Memang apa ya, kalau dibilangin gue orangnya cukup apa ya, mungkin melankolis kali ya. Ketika gue melihat video tentang apa ya, tentang isu lingkungan yang lingkungannya kenapa itu gue sedih banget. Dan seharian itu gue memikirkan hal tersebut gitu. Sehingga itulah yang membuat gue, ya gunakan saja suara gue untuk
menyuarakan kepedihan itu gitu Bang. Oke. Wow, ini menarik. Kelak lu jadi pendeta, bisa nggak lu mempertahankan idealisme ini? Harus Bang, itu cita-cita gue. Yakin? Ketemu Yakin. jemaat, Yakin. ketemu penatua yang bandel, ketemu Yakin. yang keras kepala. Yakin sekali Bang, yakin. Benar. Benar Bang, benar. Mungkin nanti bisa abang lihat. Okay. Tapi gue beneran mencoba untuk itu wajib. Karena sia-sia lah ilmu gue kalau memang tidak ada implikasiannya. Karena orang-orang yang cebur ke jemaat tuh idealismenya akan berkurang. Akan apa? Mengikuti arus bukan? Iya. Gimana dong? Enggak, kalau gue pribadi, kalau kita kan ada di di daerah, lalu ada di kota kan Bang ya. Gue lebih memilih berada di daerah Bang. Yakin? Nggak bisa makan KFC loh, nggak bisa makan enak loh. Loh, saya bisa memasak, jangan takut. Kekayaan alam itu sungguh banyak Bang. Kita bisa buat apa aja, tapi kita harus bertanggung jawab. Cuman itu aja konsekuensinya. Yakin pendeta nggak mau di kota, nggak mau ngerasain beli mobil, nggak mau ngerasain beli motor. Ya Bang, sekarang gue lebih memilih jalan kaki, melihat tanaman yang indah, kebanding naik motor yang tanaman indah aja lewat. Gitu. Tapi kan at least lu pengen ngajak mama lu jalan-jalan, misalnya naik mobil, punya kendaraan gitu kan. Iya. Pasti. Tapi kan nggak mesti idealis gue dihilangkan dong. Tetap gue akan gue mencoba untuk berjanjilah sama diri gue sendiri bahwa ilmu gue harus ada implikasinya gitu Bang. Gue asik nih ngobrol kayak gini. Gue nggak menghakimi lu ya, tapi banyak cerita di Alkitab yang contoh Petrus, aku akan mengikut engkau Tuhan kemanapun kau pergi, akhirnya dia menyangkal. Nah gue takutnya nih lu begini nih gitu loh. Gue cuma bisa bilang doain aja Bang, karena kalau dari niat gue pribadi ada Bang. Niat gue pribadi ada, dan itulah kerinduan gue. Jujur, untuk menjadi pendeta itu merupakan tanggung jawab yang sangat berat dan sangat besar gitu kan. Kita menjadi pengampu mereka gitu kan, anggota jemaat. Itulah kenapa menjadi pergumulan gue juga. Apakah gue mampu di sana? Ya, jadi untuk saat ini mungkin gue akan berfokus kepada dunia akademis dulu, lalu gue berkerinduan untuk kerja di NGO yang membahas isu lingkungan juga Bang. Jadi ya gue cuma bisa bilang ya bantu doa aja Bang, semoga prinsip gue bisa kan udah ada relasi sama ini kan, udah ada relasi sama Greenpeace kan, dan itu kan lebih bagus juga gitu loh, dan akan lebih tersalurkan juga. Iya benar. Oke. Ini kita udah ngobrol panjang lebar nih, 40 menit lebih. Harapan lu nih buat mahasiswa teologi yang nggak tertarik sama alam, lu mau ngomong apa? Sebenarnya bukan nggak tertarik Bang, tidak terpanggil saja. Ya sama aja, itu kan nggak tertarik. Loh, lebih halus kan? Semuanya itu tergantung empatinya sendiri Bang. Jadi tertarik nggak tertarik itu sebenarnya mungkin mereka tertarik kan lingkungan. Ya kita bikin jurnal tentang isu lingkungan, kita dapat duit juga kok ya kan, pasti tertarik, ada lah tertarik. Tapi bagaimana terpanggilnya gitu. Melihat krisis yang dialami oleh ibu bumi gitu. Jadi yang mau gue bilang, mungkin coba buka mata, lihatlah sampahmu. Kalau bisa dibuang, dibuanglah pada tempatnya. Dan kalau bisa diolah, tolonglah diolah. Karena masih banyak yang berteriak karena sampahmu sendiri. Iya Bang. Mantap. Ini gue demen nih. Oke.
Angel, thank you udah ngobrol sama gue 40 menit lebih dan gue stop record dulu.